Sebenarnya kalau kita memilih dengan hati adalah bukan menjadi rutinitas kita, tapi ini adalah the part of life, bagian dari hidup kita sendiri sebenarnya untuk menghasilkan cita rasa kopi yang terbaik. Halo, selamat siang good people, ketemu lagi dengan saya Makan Alamat Tukang Cerita Makan Enak. Hari ini kita lagi mengunjungi sebuah tempat yang istimewa pemirsa. Buat Anda penggemar kopi, ini boleh dibilang surga kecilnya, tempat kita bisa belajar dan mencoba berbagai macam jenis kopi. Ini saya lagi ada di sini nih, di Gria Kopi. Ini lokasinya ada di daerah Buring, tepatnya ada di belakang Gor Kenaro. Nanti bisa lihat alamat lengkapnya di deskripsi ya. Nah, siang ini kita akan ketemu langsung dengan seseorang yang boleh dibilang ini guru saya. Tempat saya dulu belajar tentang kopi. Beliau juga memperkenalkan kopi pahit, minum kopi tanpa gula kepada saya. Oke, dulu saya paling susah nih kalau mau minum kopi, pasti kemana-mana selalu bawa air putih. Ternyata masalahnya itu kopi dikasih gula. Kemudian setelah kenal beliau, saya jadi tergila-gila minum kopi tanpa gula. Dan semakin kemari, ternyata ilmu tentang kopi itu luar biasa. Di tempat ini di Gria Kopi, kita nanti bisa belajar banyak, cari tahu tentang banyak hal. Hari ini nanti kita akan bicara tentang sortir, tentang roasting, dan yang pasti kita akan minum kopi yang diseduh langsung oleh tukang seduh aslinya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus pengalaman perkopian kita hari ini. Pasti akan luar biasa. Simak terus ya. Jos! Halo, selamat siang pemirsa. Seperti janji saya tadi, saya sudah bersama dengan seseorang yang tadi saya bilang adalah guru kopi saya. Saya belajar banyak tentang kopi dari beliau. Beliau juga memperkenalkan kopi, awal-awalnya tentang kopi, dan saya tertarik dengan kopi setelah ketemu dengan beliau ini. Perkenalkan diri deh, beliau ini Mas Viko dari Gria Kopi. Silakan Mas. Perkenalkan, saya Viko. Saya bermain kopi juga sudah cukup lama, sejak 2010. Mungkin yang sudah pernah berjumpa saya di Car Free Day, saya membuka lapak di sana di Coffee. Nah, di sini saya memfasilitasi para pelanggan, para pencari ilmu kopi di Gria Kopi ini. Jadi di sini lengkap, kita mulai proses dari green bean, terus proses nanti sortir, roasting, sampai dengan menikmati kopi yang sesungguhnya. Wah sih, jadi dalam satu tempat ini one stop service ya? Ya. Mulai dari semuanya, proses nyortirnya, roastingnya, sampai nyeduh kopinya. Betul. Mantap. Jadi pemirsa bisa datang ke Gria Kopi ini. Alamatnya di daerah mana sih Mas? Perum Gor Ragil Regensi D11, di belakangnya Gor Kenaro, Wonokoyo, Kedung Kandang. Oke, jadi di belakangnya Gor Kenaro. Nanti bisa lihat alamatnya di bawah sini ya. Nah, ini kalau ngomongin kopi, pasti kita mulai dari proses awalnya ya Mas ya. Ini yang di depan kita ini bin ya? Bin. Ini sebenarnya ada lagi satu, yaitu sebenarnya pasca panen. Jadi ketika baru petik, yang insya Allah tahun depan saya mulai prosesor kopi ini. Istilahnya setelah panen dari petani, mau kita apakan kopi itu? Mau jadi natural kah, proses honey kah, sampai yang paling tinggi tingkatan wine proses istilahnya. Wah ini ngomongin proses nanti akan panjang lagi nih saya, kita bicara di segmen berikutnya. Jadi kita kembali ke sini adalah proses green bean. Kebanyakan para roaster jarang untuk memilah-milah biji kopi ketika dia diajukan pada tuntutan quantity. Jadi kualitas nomor 2 istilahnya, karena harus memenuhi kebutuhan berbagai macam kedai kopi, mungkin resto, kafe, dan segala macam. Nah, sehingga proses sortir ini kadang diabaikan. Padahal sebenarnya proses sortir ini sangat penting untuk istilahnya mengedepankan cita rasa kopi. Jadi kalau tahapan sortir sebenarnya adalah di green bean kita punya tahapan 3. Jadi
memilah biji bagus dan biji jelek. Seperti apa? Istilahnya kalau kita bilang pixel. Kalau di bahasa kopi pixel, jadi kopi pecah, kopi busuk, kopi rusak. Nah, seperti ini kita singkirkan. Yang kedua adalah memilah biji seukuran. Seperti ini. Jadi biji satu ukuran yang bagus-bagus, nah kita pisahkan. Dan yang ketiga adalah yang biasa sering dihunting adalah biji kopi lanang. Biji kopi lanang atau biji kopi tunggal. Biji kopi lanang itu seperti apa, Mas? Jadi dia bentuknya sudah berbeda dari kopi pada umumnya. Siap. Jadi dari permukaannya, kalau biji umumnya rata, dia bulat. Cuman ini kenapa dia cenderung mahal di pasaran, karena perbandingannya 10-20% dari keseluruhan kopi. Coba saya balik lagi ya. Tadi ada 3 proses ya? Ya, 3 proses. Yang pertama tadi menyingkirkan pixel atau biji kopi rusak. Biji kopi yang rusak. Kemudian terus kita mengumpulkan biji kopi yang seukuran. Artinya standarnya kita punya standar berapa mili. Nah, itu yang kita seragamkan. Yang ketiga? Yang ketiga adalah mengumpulkan biji kopi lanang. Kopi lanang. Dan sisanya baru adalah biji kopi terakhir istilahnya. Itu biji kopi terakhir masih digunakan? Masih bisa. Artinya biji-biji kopi yang kecil seperti ini itu masih bisa digunakan. Cuman sudah tidak masuk dalam standar kualitas mutu yang pemilihan kedua tadi. Nah, ini yang ada di hadapan kita ini kopi jenis apa nih, Mas? Ini Robusta Ngantang. Robusta Ngantang. Dengan ketinggian di atas 1000 mdpl. Dengan kopi yang seperti ini kalau di roasting dengan benar itu hasilnya akan seperti apa nih, Mas? Kalau roasting kita kembali lagi ke proses. Jadi kenapa ini kopi saya jemur? Karena kembali lagi ke petani adalah sosialisasi, edukasi dan komunikasinya kadang kurang. Nah, harusnya sortir ini adalah di petani. Jadi buyer itu menerimanya sudah punya grade sendiri. Saya butuh kopi lanang, saya butuh kopi yang ukuran standar, saya butuh kopi asalan. Nah, ini misalnya kalau di petani kita masih nyebut asalan karena apa? Masih campur segala macam ya. Jadi pada waktu kita terima masih seperti ini, masih campur-campur berbagai macam jenis tadi ya. Nah, kadang masih campur dengan kotoran juga. Siap. Jadi sebenarnya pada awalnya proses sortir sendiri itu sebenarnya untuk menentukan grade apa yang kita inginkan gitu ya. Grade artinya kita sudah mempunyai standar kualitas mutu. Nah, karena kalau ngomongin grade nih, kalau di V-Coffee ya, kalau ini mereknya kan V-Coffee ya. V-Coffee. Atau di Gria Kopi ini grade yang dipakai atau yang dipasarkan itu seperti apa nih, Mas? Kalau saya terus terang sejak semula mempunyai komitmen untuk menyajikan kopi dengan grade terbaik. Grade yang terbaik? Ya. Berarti yang sebelah sana itu? Ya, betul, yang sebelah sana. Tadi kriteria grade baik tadi seperti apa kalau standarnya? Kalau grade baik, kopi? Biji kopi sempurna. Artinya siap. Tidak rusak, tidak bolong, tidak ada kutu. Yang kedua seragam ukurannya. Seragam ukurannya ya. Dan yang ketiga adalah tingkat pengeringan sudah pas untuk eksekusi selanjutnya ke roasting. Ke roasting ya. Siap. Ya. Terus kemudian apa lagi nih, Mas, yang perlu kita tahu kalau dalam proses seleksi kopi ini? Sebenarnya pada dasarnya itu saja, cuman kadang butuh kesabaran, ketelatenan. Dalam sekian aja kelihatannya sedikit, tapi kalau kita memilah-milah menghabiskan waktu hampir seharian. Ya, makanya kenapa kita harus mengapresiasi petani sebenarnya adalah ketika kita memberikan suatu tantangan istilahnya, bisa enggak petani menciptakan kualitas seperti ini? Nah, nanti umpan baliknya adalah kita meningkatkan kesejahteraan petani. Menarik, Mas. Ya. Jadi ini kita ada istilahnya koneksi langsung dengan petani. Beda kalau pengepul. Kalau pengepul istilahnya masa bodoh. Yang penting harga dia dapat, udah. Mau petani seperti apa mereka nggak peduli. Nah, ini kita kembalikan lagi adalah ke bentuk kepedulian. Kenapa? Ini sendiri, jangka panjang kan istilahnya. Siap. Kalau Gria Kopi sendiri untuk kopinya ini ada pemasok khusus atau petani khusus atau jangan-jangan nanam sendiri, Mas? Kebetulan kalau Ngantang ini saya baru saja sebenarnya berpartner dengan
teman yang mempunyai binaan kelompok tani di sana. Oke. Jadi istilahnya kopi di sana kalau kita lihat nanti karungnya itu namanya bukan apa istilahnya kepulan, jadi nama petaninya. Oke. Jadi untuk bisa memilah, ya, jadi nanti bisa memilah petani mana yang istilahnya masih bandel, petani mana yang sudah mulai bisa sortir dengan bagus. Oke. Soalnya ini kembali lagi ke sebelumnya ini masalahnya petik merahnya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak nih? Jadi karena proses edukasi udah dari awal dari petaninya. Dari awal. Jadi dari sebelum panen itu kita udah jauh-jauh hari adalah menekankan petik merah. Petik merah. Petik merah. Okay. Ya. Jadi nanti kalau kita ke roasting nanti akan ketahuan adanya biji-biji yang tidak petik merah. Ya. Jadi setelah ini flashback agak jauh sedikit ya. Mas. Jadi penjenengan pada waktu misalkan dari petani kan syaratnya standarnya harus petik merah ya. Ya. Kemudian pada waktu kopi ini sebelum nyampe penjenengan itu sudah dalam posisi terkupas seperti ini, sudah kering seperti ini atau ya, seperti sudah, apa? Sudah. Jadi ya? Teman saya yang punya kualitas kontrol di sana untuk proses pulper. Pulper itu karena robusta ini sebenarnya kembali lagi adalah ke proses natural, bukan full wash. Jadi dia dikeringkan sampai kulit cerinya mengering. Oke. Nah, nanti sampai tingkat kadar air yang pas dikupas. Soalnya kalau enggak, resikonya seperti ini dia. Kalau basah dia terpaksa dikupas itu akan pecah. Karena dia belum keras. Istilahnya sebelum ini kan ada kulit cangkang nih. Untuk pelindungnya. Merah sama bawahnya lagi tuh ya. Betul. Oke. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk robusta ini pemirsa, treatmentnya dia mesti harus benar-benar natural ya. Sebenarnya enggak robusta sih. Kalau misalnya seperti itu Arabica juga berlaku. Arabica juga berlaku. Ya, cuman sekarang ada tambahan lagi proses seperti honey natural, wine process. Sebelumnya kan kalau kita mundur lagi kan yang paling simpel semi wash. Semi wash itu setengah dicuci langsung kupas. Oke. Ya, kalau full wash itu dibantu air untuk menghilangkan lendir. Jadi istilahnya dia ngupas kali nyuci. Oke. Nah, itu terus langsung dijemur untuk proses fermentasi alamnya untuk menghilangkan kadar getahnya dan segala macamnya. Oke, siap. Nah, jadi, kalau natural ini sebenarnya kalau di dunia kopi sebenarnya proses kopi yang paling kuno. Paling kuno. Paling karena kuno. Dikeringkan dulu ya. Karena istilahnya petani zaman dulu kan nggak kenal mesin. Mereka tumbuk untuk mengupas kulit tadi. Jadi kalau dia ngupas full wash juga dia bingung. Ini kadar airnya terlalu basah, ini susah memperlakukannya. Dan ketemunya kalau dulu petani adalah proses natural. Yang sampai sekarang masih dijalankan. Jadi ini proses yang paling kuno ya. Paling kuno. Dulu paling kuno. Orang pertama ngolah kopi seperti itu ya. Oke, siap. Nah, habis ini pemirsa kita akan belajar dengan Mas Viko ini tentang cara memproses atau menyortir kopi. Jadi tadi ada tiga jenis tadi, tiga standar ya? Tiga standar sortiran. 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 ya. Nanti kita akan belajar seperti apa sih si namanya kopi lanang itu, seperti apa sih kopi yang standar yang dijual oleh Gria Kopi tadi, dan seperti apa kopi yang asalan tadi. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Habis ini kita akan kembali setelah yang satu ini. Jos. Oke, balik lagi dengan Makan Alamot. Bersama kita sekarang udah gabung rekan saya Wong Awam. Ini salah satu orang yang juga kopi entusias. Dan video kita yang pertama dulu saya tampil dengan beliau, dan sekarang kita muncul lagi. Dan sekarang kita akan ngobrol langsung dengan Mas Viko. Beliau ini owner dari Gria Kopi dengan brandnya Vikopi ya. Oke, sekarang kita udah masuk segmen untuk seleksi kopi. Ini kita akan belajar langsung dari orangnya, dari pakarnya, tentang gimana caranya memilah kopi dengan 3 perbedaan tadi sudah kita sebut di awal. Dan langsung deh Mas, nggak usah lama-lama, tentang cara menyeleksi biji kopi. Siap. Oke. Kalau untuk seleksi pixel kopi lanang dan kopi standar grade, ini sudah tidak bisa menggunakan namanya mesin. Jadi pure manually manusia. Jadi kita memilah satu persatu. Nah, biasanya ini sudah terlatih secara naluri, secara insting kopinya. Nah, kita pilih ini yang kita pakai, istilahnya grade kita pakai. Nah, kalau sempat ini berarti grade-nya Gria Kopi ya? Dan ini untuk pixel pecah dan busuk. Kopi pecah. Nah, sebenarnya kalau busuk ini sebenarnya saya buang karena tidak bisa diproses ya.
Cuman ini bukan fokus utama. Jadi saya prioritaskan ke ini dulu, grade-nya dulu. Oke, sambil jalan kita akan nemu yang namanya kopi lanang. Nah ini kalau sudah tangan terbiasa, biasanya kita udah lihat bentuknya dari belakang udah ketahuan. Nah kopinya bodinya bulat. Siap. Nah mumpung ngomongin kopi lanang nih ya Mas, kita milih yang namanya kopi lanang. Kopi lanang itu gimana Mas kriterianya? Kalau kopi lanang itu sebenarnya kan kalau di buah kopi, kebetulan ini tidak ada buahnya nih. Itu adalah di dalamnya kalau kopi biasa dia berisi 2. Isinya 2. Isinya 2. Oh, 2 keping. gitu. Ya. 2 biji gini? Ya. Isinya. Kalau standar. Tapi oke. kalau lanang dia isinya cuma 1. Oh, gitu. Artinya dia biji Siap. tunggal dalam 1 buah. Jadi yang normal itu dia Normalnya 1 buah itu ada 2 2 biji. biji. Oke, kalau kopi lanang dia dalam 1 buah dia cuma ada 1 biji. Oke, siap. Karena itulah disebut kopi lanang. Kopi lanang. Nah, kalau pernah dengar mitos apakah kopi lanang dapat meningkatkan vitalitas dan segala macam, sudah diselidiki sama teman-teman pakar kopi, tidak ada. Nggak ada pengaruhnya. Kecuali dicampuri rempah-rempah sama kayak kita minum jamu sebenarnya. Mau dicampur kapulaga, jahe, jinten gitu. Oke, Kita siap. nyebutnya sebenarnya bukan kopi lanang, kopi rempah. Kopi rempah, Ya. siap. Terus balik ke tadi, kalau secara awam seperti ini, Iya. melihat kopi lanang itu seperti apa Mas? Fisiknya, ciri-cirinya. Physically-nya Bulat ya? bulat. Jadi kalau kita lihat permukaan, kalau kopi biasa kan rata nih. Nah, secara rata-rata nih. Nah, kalau kita nah, kopi lanang. Nah, sebelum kita melanjut, ini barusan disuguhi kopi apa ini namanya Mas? Kopi Gayo Wine Gantung. Kopi Gayo Wine Gantung. Waduh, apa mana nih kopi wine gantung? Monggo dicoba. Ini kayak mau enak Ini next episode. Next episode ya. Yang pasti enak. Next episode. Ini aromanya, waduh, masya Allah enak nih. Boleh saya ceritakan sedikit wine gantung? Sok, silakan Jadi, Mas. petani kopi menemukan rumusan bahwasanya buah kopi itu mempunyai cita rasa layaknya fruit, buah pada dasarnya sebenarnya, karena ini keluar dari biji ya. Nah, pada awal-awal tahun 2015-16 dari luar negeri itu orang bereksplorasi terus mencoba-coba melakukan proses winery ini tadi. Winery itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia proses pembusukan dari cherry sehingga dia sampai meresap ke biji. Cherry itu kulit merahnya. Kulit merahnya. Oke, siap, monggo. Jadi kalau dulu basicnya adalah proses wine itu disimpan kedap udara sampai akhirnya berkembang ada aerob, anaerob, mascarone carbonation. Nah ini gantung, dia memakai jadi kedap udara dan digantung, dibiarkan berayun-ayun. Dia memakai rumusan gravitasi. Oke. Pengaruhnya apa ini ke? Pengaruhnya adalah ke detail rasa. Jadi ayunan dan daya gravitasi tadi meningkatkan cita rasa dan aroma yang sedikit lebih kuat. Nah ini juga dipengaruhi dengan hari, durasi lama melakukan proses fermentasinya. Jadi yang paling soft kan 15 hari, mediumnya 30 hari, 45, ada yang overaging sampai 90 hari. Nah ini kebetulan di 45 hari itu sudah jadi standarnya rekan petani saya di Gayo yang sudah bereksplorasi. Ini terakhir itu 30 kilo kemarin hasil panen bulan September kirim ke Jepang. Jadi ini sudah sold out. Istimewa. Jadi pemirsa, kalau Anda pengen nyari kopi dari seluruh Indonesia, nggak perlu jauh-jauh nyari kemana-mana, Anda bisa cek ke Gria Kopi. Instagramnya apa Mas? Vcoffee Mas Ian. Instagramnya dia di Vcoffee. VICO_FFEE. Oke, FICO_FFEE. Nanti bisa lihat di sini ya. Oke Mas, monggo dilanjut. Oke, kita kembali lagi ke proses sortir. Jadi pixel ini sebenarnya tidak bisa kita gabungkan nanti di proses roasting dengan kopi yang sudah istilahnya standar yang kita pilih. Oke.
Sebenarnya ada satu lagi, cuman ini tidak terlalu mengganggu, adalah ukuran yang di bawah standar. Seperti ini misalnya. Oh, oke. Ini sudah berbeda ukuran, mungkin juga bisa berbeda tanaman secara karena bentuk bagus ya, masih bagus, sesuai dengan standar. Bagus, ya? masih bisa kita proses lah istilahnya. Cuma secara sizingnya bukan standar yang kita jual gitu ya. Oke, terus Mas. Masih bisa, ini kita jual masih bisa. Jadi biasanya ini adalah nanti kualifikasinya adalah ini beda ya, ini kalau ini kan sendiri, jadi tidak masuk ke grade sebenarnya. Ini jenis kopi lanang tadi ya, kita memilah berdasarkan jenis. Nah kalau grade baru ini grade satunya, ini grade 2 nya, dan ini pixelnya, ini busuk harus dibuangnya. Seperti itu. Jadi kalau mau tahu kenapa alasan disortir, adalah yang paling sederhana. Kalau kita bilang secara keseluruhan ini kita sortir langsung, hasilnya kurang maksimal. Karena secara size, ukuran dia sudah beda. Ketika menerima panas, tingkat kematangan dia beda. Nanti mana yang matang duluan, ya kan nggak sama. Jadi, nah kalau pixel ini artinya pixelnya yang apa? Yang pecah atau yang busuk. Ketika dia kecampuran yang busuk, ini istilahnya dia sudah meracuni temennya. Jadi sudah merusak cita rasa yang sebenarnya. Nilai setitik rusak susu sebelah. Betul. Pixel setitik seperti itu. Rusak kopi sak roastingan. Jadi lebih baik kita kita berpikir positifnya adalah kita pisahkan saja. Karena toh ini masih bisa diproses tapi tidak untuk dijual. Siap. Nah demikian segmen ngopi yuk kita hari ini, ngobrol kopi yuk. Hari ini kita membahas tentang sortir kopi bersama dengan Mas Viku dari Gria Kopi dan juga Wong Awam, ini rekan saya, sama-sama penggemar kopi entusias yang pengen belajar tentang kopi. Nah, pastikan Anda untuk selalu subscribe di channel kita dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak kelewatan video-video kita selanjutnya. Like, comment, dan subscribe itu boleh karena gratis dan Anda bisa melakukannya dengan sesuka hati. Jangan lupa share kepada teman-teman yang suka dengan kopi. Ingat, selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar dari rumah, dan juga hindari kerumunan. Tetap sehat, semangat, dan ngopi yuk. Jos!